Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi pendidikan Pancasila kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, di mana video ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya. Pembahasan kali ini adalah terkait dengan laporan rancangan portofolio. Sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini, peserta didik itu diharapkan mampu memahami laporan portofolio, mampu menyusun laporan portofolio tentunya seperti itu ya. Mari kita simak pembahasan terkait dengan materi menyusun laporan portofolio. Nah, pengingat yang pertama, tentunya pada pertemuan sebelumnya kalian telah menyusun rancangan portofolio Saya Berpancasila. Apakah kamu telah menyelesaikan rancangan portofoliomu? Jika belum, segera selesaikan rancangannya. Sebagai rancangan, kamu hanya perlu menuliskan sekurang-kurangnya 3 perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang kamu tunjukkan atau kamu lakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Nah, berikut ini ada beberapa contoh perilaku berpancasila yang tentunya kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menghargai agama atau menghargai kepercayaan orang lain. Nah, kebinekaan pada bidang agama atau kepercayaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi kebinekaan ini, setiap bangsa Indonesia termasuk kalian harus saling menghargai, saling memahami, dan tentunya saling membangun toleransi antar sesama pemeluk agama atau kepercayaan. Ada banyak perilaku yang dapat kalian lakukan seperti tidak memaksakan agama atau keyakinan kamu diikuti oleh orang lain, memastikan orang yang berbeda agama atau keyakinan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya secara aman dan juga nyaman. Berikutnya, melindungi tetangga yang berbeda agama atau keyakinan dari berbagai macam ancaman kekerasan dan lain sebagainya. Nah, adapun perilaku yang kedua, contoh-contoh perilaku berpancasila setelah tadi menghargai keberagaman kepercayaan atau agama. Yang kedua, menolong orang lain ketika sedang kesusahan. Nah, menolong orang lain secara tulus dan tanpa membeda-bedakan latar belakang apapun itu merupakan sikap mulia yang harus kalian lakukan. Ketika kalian membantu orang lain, sejatinya kalian sedang menolong diri kalian sendiri. Tidak ada satupun manusia yang tak membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan demikian, kalian juga, karena itu berikanlah pertolonganmu semampu kamu yang kepada orang lain. Berikutnya, yang ketiga, terkait dengan contoh-contoh perilaku berpancasila, tentunya turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, baik itu di lingkungan tempat tinggalmu, ataupun di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan yang lainnya. Nah, di lingkunganmu tentunya ada banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan keamanan, maupun kegiatan kemasyarakatan. Nah, pada kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia misalnya, kamu dapat berpartisipasi menjadi panitia atau berpartisipasi menjadi peserta, memberikan usulan atau pendapat kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Kamu juga dapat belajar kepada masyarakat tentang bagaimana penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut dan banyak hal yang lainnya. Yang berikutnya, contoh-contoh perilaku berpancasila tentunya menghentikan hoax. Nah, salah satu tantangan saat ini ialah menyebarkan berita bohong atau yang sering disebut juga dengan hoax. Hoax ini
sering kali memicu terjadinya perselisihan, perpecahan, dan permusuhan di kalangan masyarakat. Salah satu pemicu terjadinya banyak hoax ialah dengan rendahnya literasi, ya. Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman karena rendahnya literasi tersebut. Untuk itu, kalian dapat membantu beberapa masyarakat sekitar untuk meningkatkan literasi, menolak hoax yang berkembang dengan cara menghentikan penyebaran hoax, meluruskan hoax, dan lain sebagainya. Yang kedua, selain tadi kita mengetahui beberapa contoh-contoh terkait dengan perilaku kita sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kalian dalam menyusun laporan portofolio itu harus melakukan refleksi, karena refleksi itu sangat penting. Nah, ada banyak tindakan atau perilaku yang telah kita lakukan menjadi rutinitas keseharian yang terlewatkan dan juga terlupakan begitu saja. Alih-alih merefleksikan karena sudah menjadi rutinitas, kita seringkali tidak menyadari apa sih yang telah dilakukan kemarin. Misalnya, ketika kalian berjalan dari rumah menuju sekolah, kalian melewati jalan yang selalu sama. Kalian seringkali mengabaikan ada apa saja yang telah kalian lalui sepanjang jalan tersebut. Demikian juga dengan kehidupan, kita seringkali melewati beberapa atau berbagai peristiwa begitu saja tanpa merefleksikannya. Jadi kegiatan refleksi itu sangat penting sekali. Nah, salah satu dampak dan tidak melakukan refleksi ialah kita seringkali terjebak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kita bisa saja melewati pengalaman yang sama, tetapi hasil yang kita peroleh dari pengalaman tersebut mungkin saja berbeda. Nah, oleh karena itu, kesuksesan seseorang berkaitan dengan kemampuan dia melakukan refleksi diri. Biarlah pengalaman masa lalu menjadi tonggak petunjuk, bukan tonggak yang membelenggu kita. Nah, oleh karena itu, pengalaman yang kita lewati sejatinya menjadi petunjuk agar kita tidak mengulang kesalahan masa lalu dan untuk memperbaiki masa depan. Maka daripada itu, kegiatan refleksi itu sangat penting gitu ya, karena kita mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang belum kita lakukan, sehingga kita bisa belajar dengan yang sudah kita lakukan. Kalau misalkan yang masih kurang, kita perbaiki. Kalau misalkan itu banyak kesalahan, tentunya kita perbaiki pula gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa disertakan bukti-bukti. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa portofolio ini merupakan rekaman pengalaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh setiap hari oleh kalian. Oleh karena itu, kalian perlu menyertakan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti yang dapat kalian kumpulkan bisa bermacam-macam pula, mulai dari video, mulai dari foto, tanda tangan dari pihak yang berwenang seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketika kegiatan agama, ketua pemuda, salah satu kedua orang tua, dan lain sebagainya. Bertanyalah kepada guru terkait dengan bukti-bukti lain yang dapat dilampirkan dalam portofolio ini. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.